Salah satu momen menarik kemarin selain Otsutsuki atau bahkan Jubi, nama yang tak terlupakan perannya adalah Kashin Koji. Pria satu ini menyusun rencana sangat matang dalam proses misi menghadapi Jigen. Yang menariknya, Koji bahkan gunakan kataknya yang ada dan terhubung dengan kacamata Amado. Dan di Kara sendiri, ternyata rekan sebenarnya Koji adalah Amado. Nah, apakah Kashin Koji tahu mengenai kekuatan tongkat hitam Jigen sebelumnya? Apakah ia bisa menang? Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai aksi Kashin Koji melawan Jigen serta Kuchiyose Katak dan analisisnya. Sebelumnya banyak yang membahas Kashin Koji diserang fatal oleh Jigen, atau Kashin Koji terkena tongkat hitam dan kalah. Ya, ada benarnya juga sih, karena sebelum chapternya benar-benar rilis, memang Kashin Koji terkena serangan Jigen dan ia terkena tongkat hitam tersebut. Masalahnya itu Bunshin, Kashin Koji telah memperkirakan hal itu. Ia menggunakan tubuh pengganti untuk mengelabui Jigen dan mendapatkan informasi alasan Jigen langsung menemui Kawaki tanpa menunggu kabar darinya. Inilah yang membuat dia sangat terkejut dan menganalisis Jigen sudah tahu mengenai misi bersama Amado. Itulah sebabnya momen berharga jika pertempuran melawan Naruto Sasuke membuat Jigen lemah dan ia harus cepat-cepat menyelesaikan misi ini. Karena jika dalam kondisi normal lagi, tidak ada harapan Kashin Koji menang melawan Jigen. Kemarin memang belum diperlihatkan aksi pertempuran sesungguhnya antara dua orang ini. Kami pikir chapter selanjutnya sangat menarik, keduanya hanya melakukan diplomasi serta informasi antar balon udara tersebut. Yang ternyata Kashin Koji adalah yang menyerangnya dan membuat balon udara tersebut jatuh di sekitar perbatasan Konoha. Mungkin aja nih Koji menggunakan teknik api Zanmai no Shinka. Mengetahui hal itu, ada alasan besar kenapa Jigen tidak menegur Koji atau Amado. Ia malah lebih tertarik mengetahui motivasi keduanya melakukan hal itu dan mengkhianati misi besarnya untuk pohon cakra tersebut. Dan disinilah perseteruan akan dimulai ketika perkataan pamungkas Kashin Koji. Kau berpura-pura bersikap tenang Jigen, tapi kau sebenarnya tidak bisa menyembunyikan nafas segelmu itu terhadapku. Dan dar, Jigen langsung menggunakan teknik mengecilkan tubuh seperti menghilang dan menyerang Kashin Koji dengan tongkat hitamnya. Kashin Koji terkena serangan tersebut. Masalahnya lucu, ternyata Koji ini sudah mempersiapkan semuanya dengan rapi. Orang yang diserang Jigen tadi adalah Bunshin yang diciptakan oleh Kashin Koji sebagai tubuh pengganti. Dan di momen inilah Koji menjawab dengan jujur setelah kemunculan dirinya yang asli. Motifku itu sederhana, aku tidak tertarik dengan buah cakra sedari awal. Aku diciptakan untuk melenyapkanmu, Jigen. Isiki memang mengesankan, tapi Kashin Koji ini juga lawan yang sangat tangguh. Tapi menarik memang tongkat hitam seperti milik Pain masih ada di era ini dan digunakan oleh Jigen. Sebenarnya berisi apa sih tongkat hitam tersebut? Dan kenapa baik Jiraiya atau Koji keduanya juga terkena tongkat hitam tersebut? Oke, sebelumnya mengenai tongkat hitam. Ya, dalam dunia shinobi, orang pengguna tongkat hitam ini adalah Pain Nagato serta Hagoromo. Namun di sini Obito Rikudo dan Madara Rikudo juga memilikinya. Tongkat hitam milik Nagato dulu itu digunakan sebagai penghubung antar Pain setelah ia menggunakan teknik Six Fates mode. Selain itu, tongkat hitamnya bisa membuat aliran cakra seseorang bisa terganggu. Sementara milik Hagoromo, Madara dan Obito juga serupa, tapi dijelaskan pasti jika punya mereka tergolong dalam Kekei Mora. Nah, si Jigen juga memilikinya, tapi dari yang kita cermati entah itu pengguna Rinnegan atau lebih ke Otsutsuki-nya, mereka otomatis bisa gunakan tongkat hitam ini. Adegan Naruto melawan Momoshiki dahulu, Momoshiki juga sempat menggunakan tongkat hitam untuk menahan pergerakan Naruto. Selain Boruto Sasuke menggunakan Rasengan besar, selain itu pertempuran melawan Naruto Sasuke, Jigen ini menggunakan tongkat hitam pula dan mengenai Naruto dan Sasuke. Nah, kami pikir sih karena Otsutsuki-nya. Yang jelas ini benda yang mungkin melemahkan atau mengganggu cakra bagi tiap shinobi. Nah, seperti Jubi yang berada dalam dimensi milik Jigen itu juga disegel pula dengan tongkat hitamnya.
Tapi menariknya itu gini, ada persamaan antara Kashin Koji dan Jiraiya yang terkena tongkat hitam tersebut. Adegan saat Jiraiya menghadapi Pain, ia bahkan diserang menggunakan tongkat hitam tersebut beberapa kali. Bahkan sempat membuat cakra Jiraiya terganggu. Saat itu kesemua Pain menggunakan tongkat hitam kepada Jiraiya dan membuatnya sekarat. Sementara Kashin Koji juga dibuat terkena tongkat hitam tersebut dan sama-sama dari belakang. Menariknya itu di sini, seperti Dejavu dan belajar dari masa lalu alias pengalaman aja nih. Kashin Koji menggunakan trik Bunshin untuk mengelabui tongkat hitam tersebut, sehingga tidak membuatnya terluka. Akan tetapi jika ini kondisinya ia adalah Jiraiya loh. Mestinya ia belajar dari pengalaman. Tapi ya mungkin Kashin Koji hanya menyiapkan rencana yang matang dan sudah mengawasi sistem kerja tongkat hitam milik Jigen. Memang sampai sekarang kita selalu dibuat penasaran identitas Kashin Koji yang belum diperlihatkan di animenya pun. Intronya tidak memperlihatkan wajah asli Kashin Koji. Sementara di chapternya orang ini dibuat sedemikian mirip sehingga membuat kita menghubungkan dengan sosok Sannin Jiraiya. Entah itu Jiraiya cloningnya atau memang berhubungan dengan Jiraiya, kita semua tidak ada yang tahu. Kemiripan keduanya ini sebenarnya ada banyak sekali loh. Pertama soal Kuchiyose katak. Nah, sejak kemunculan menggunakan kataknya, kita langsung kaget bagaimana ada shinobi satu lagi pengguna katak, sementara katak sendiri biasanya hanya ada di Myobokuzan. Apakah orang ini pernah berada di Myobokuzan? Kalau tidak, dari mana kekuatan itu ia dapatkan? Apakah benar itu semua Amado yang menciptakan? Tapi sepertinya Kashin Koji bukanlah manusia buatan seperti Mitsuki atau Locke yang punya pola pikirnya sendiri. Nah, menariknya kataknya ini bisa sebagai mata-mata, dan ya serupa dengan katak Jiraiya juga sih. Yang baru kemarin ini adalah katak Kashin Koji ini terhubungan dengan kacamata Amado. Ini seperti sistem kerja sebuah proyektor LED, di mana katak tersebut memberikan gambar yang terjadi, sementara kacamata Amado tinggal memantulkan hasilnya. Keren sih, ini bahkan sempat membuat Naruto tidak menyangka ini rekaman secara langsung. Tapi kenapa Naruto sama sekali tidak ada reaksi ya? Apa ia tidak melihat Kashin Koji menggunakan kataknya? Berarti ada orang lain selain diriku pengguna hewan tersebut. Siapa lagi dia? Maksudnya nggak kepikiran gurunya dahulu gitu. Pemikiran yang luar biasa. Selain itu mungkin akan membuat Naruto sedikit fokus ketika nanti Kashin Koji akan menggunakan Rasengan. Ya, orang satu ini memiliki kemampuan seperti milik Yondaime Hokage. Bahkan orang yang dibuat pusing olehnya adalah Konohamaru. Konohamaru sangat terkejut bagaimana mungkin ada satu lagi pengguna Rasengan selain dirinya dan juga kakaknya. Rasengan adalah kemampuan langka, dan hanya beberapa shinobi penggunanya, serta semua shinobi ini terhubung dalam Gunung Myobokuzan. Nah, satu orang yang tersisa tentu adalah Jiraiya. Namun Konohamaru sepertinya malah kebingungan melihat situasi saat itu. Ada tambahan perkataan Koji seperti ini, Sarutobi Konohamaru ya. Rasenganmu boleh juga. Selain dua kemampuan itu, Kashin Koji juga memiliki teknik api suci Zanmai no Shinka. Ya, ini teknik memang terbilang baru sih di era Boruto sekarang ini. Bahkan dahulu ketika ia berhasil masuk ke Konoha, Kashin Koji seperti menggunakan teknik Toton Jutsu dan keberadaannya tidak dicurigai oleh ninja tipe sensor Konohagakure. Nah, sebenarnya Kashin Koji ini masih menyimpan banyak misteri dirinya yang tertutup, membuat misteri yang banyak belum terungkap tentang sosoknya tersebut. Mungkin chapter selanjutnya ketika sudah menggunakan Rasengan, Naruto akan terkejut dan langsung mengingat beberapa orang yang bisa menggunakan kemampuan tersebut mungkin. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jadi kesimpulannya, Kashin Koji memang begitu identik tekniknya dengan si legenda Sannin Jiraiya. Namun jika identitasnya belum diketahui pasti, masih ada kemungkinan-kemungkinan lain mengenai orang satu ini. Bahkan kemarin aja kita nggak menyangka plot twist ceritanya akan seperti ini. Mungkin bisa aja Kashin Koji adalah orang lain, atau mungkin ada rahasia besar kenapa ia bisa masuk ke organisasi Kara sampai akhirnya bertemu dengan Amado. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, itulah tadi pembahasan mengenai aksi Kashin Koji melawan Jigen serta Kuchiyose katak dan analisisnya sampai di chapter terbaru kemarin. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop.
Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye bye.